Bayangkan, tengah malam yang sunyi, telepon rumahmu tiba-tiba berdering. Bukan suara keluarga, bukan suara teman, tapi suara orang asing yang begitu dingin, datar, tanpa intonasi. Dia berkata, "Anakmu ada padaku, lakukan apa yang kukatakan, atau semuanya berakhir." Detik itu juga dunia seorang ayah runtuh. Sejak malam itu, setiap dering telepon bukan lagi tanda komunikasi, melainkan teror yang menghantui tanpa henti. Ratusan kali panggilan masuk, ratusan kali harapan muncul, namun semuanya berakhir dengan keputusasaan. Dan inilah film yang diadaptasi dari kejadian nyata yang sempat menghebohkan Korea Selatan pada saat itu. Pria ini bernama Han Kyung-bae. Dia adalah seorang pembawa acara berita di televisi yang karirnya sedang naik daun. Waktu itu dia memberitakan tentang kasus penculikan dan pembunuhan anak yang kian marak terjadi di Korea Selatan. 피의자가 면식범 요새는 우리 보통 한마디로 민생 치안의 총체적 아이의 몸값을 받아내질 목졸라 숨기게 한 후 심을 품고 반드시 그 가정을 파괴하는. Sepulang bekerja, Kyung-bae disambut istrinya yang bernama Ji-sun. Tidak lupa juga dia mendatangi putranya yang bernama Han Sang-woo. Mereka sangat menyayangi putra semata wayangnya itu. 삼대독자 뽀뽀 먹고 싶은 거 다 먹어. 아빠가 책임질게. 아빠 믿지? Di pagi harinya keluarga Kyung-bae tengah bersiap untuk beraktivitas masing-masing. Terlihat berbagai macam penghargaan terpajang di rumah Kyung-bae. Dia adalah seorang pembawa berita terkenal dan berprestasi. Setelah itu mereka sarapan bersama. Menu makanan Sang-woo adalah menu diet. Lalu Sang-woo dibawa ibunya untuk melakukan akupuntur dan olahraga di tempat gym. Sang ibu ingin Sang-woo untuk menurunkan berat badannya. Namun secara diam-diam dia memiliki tempat persembunyian rahasia, yang dimana dia selalu menyimpan persediaan makanan dan cemilannya yang biasa dia kunjungi setiap pulang sekolah maupun sebelum berangkat sekolah. Sesampainya di sana, Sang-woo naik lift menuju apartemennya, namun ketahuan sang ibu yang langsung memintanya untuk menaiki tangga. Di atas, sang ibu sudah menunggu dan memberikan air putih. Meskipun ibu Sang-woo ini terlihat sangat kejam dalam usahanya membuat Sang-woo kurus, sebenarnya dia sangat menyayangi Sang-woo. Setelah beristirahat sebentar, ibunya langsung meminta Sang-woo untuk lompat tali. Sang-woo pun melakukannya dengan berat hati. Tidak terasa sore telah menjadi malam. Sang-woo beristirahat sambil ngemil coklat di ayunan depan apartemennya. Terlihat seorang lelaki dari kejauhan sedang mengamatinya. Sementara itu, di rumah sang ibu mengisi kalender dan menonton acara TV suaminya. Ayunan Sang-woo kini telah kosong. Saat suaminya pulang, ibu sudah mulai gelisah karena Sang-woo belum juga sampai di rumah. Dan dia menelpon ke beberapa tetangga untuk menanyakan Sang-woo. Akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Kyung-bae mencoba menenangkan sang istri dan meminta menunggunya saja. Kini sudah jam 12 malam. Sang-woo belum juga ada kabar. Tapi tiba-tiba ada telepon berdering. Kyung-bae dan istrinya berebut telepon dan menanyakan, apakah ini Sang-woo? 여보세요? 상훈이? 여보세요? 상우야, 여보세요? 상우야. Lalu telepon terputus. Tiba-tiba telepon berdering lagi. Terdengar suara lelaki mengatakan Sang-woo bersamanya dan meminta uang tebusan berjumlah besar dan mengatakan lokasi di mana uang itu harus diberikan. Tidak lupa dia juga mengancam agar tidak melapor polisi. 상호 지금 여기 있어요. 상호 데리고 있습니다. 누구세요? 누구십니까? 까지 현금이랑 준비하세요. 아니 우리 상우가 왜 거기 있으세요? 내일 다시 전화드리겠습니다. 상호 죽습니다. 하거나 절 화나게 하면. Paginya Kyung-bae bersiap pergi ke kantor. Karena dia seorang pembawa berita acara nasional, dia tidak bisa mendadak izin dengan alasan kehilangan anaknya. Lagi pula dia harus segera mencari pinjaman uang untuk tebusan itu.
Dia mencoba menenangkan istrinya dan meyakinkan bahwa Sangwo akan baik-baik saja dan pasti akan pulang hari ini. Di rumah, sang ibu mencoba beraktivitas seperti biasa dan menyiapkan air mandi serta makanan untuk menyambut Sangwo ketika dia pulang nanti. Setelah itu, penculik menelpon ayah dan ibu Sangwo lagi untuk memastikan uang tebusan dan mengarahkan apa yang harus mereka lakukan untuk mengantar uang tebusannya. Kyungbae melakukan semua perintah, namun tidak semua dia jalankan. Dia tetap menunggu di tempat itu. Padahal si penculik meminta Kyungbae untuk menunggu di rumah setelah mengantarkan uangnya. Entah mengapa ibu Sangwo juga tidak mengangkat telepon yang berdering hingga 3 kali. Akhirnya penculik marah dan meminta lokasi penyerahan uang tebusan dipindah ke tempat lain. Ayah Sangwo menurutinya dan melakukan perintah si penculik. 우리 상호는요? 여보세요? 여보세요? 어떻게 바라는 것 같습니다. 나는 3번밖에 올리지 않습니다. 여보세요? 무슨 말 하는 거예요 지금? 상호 다시 못 보지 않으라고 한 번만 더 전화 한번 여보. 장소 옮기겠습니다. 여보세요? 시키는 대로 다 있지 않습니까? 형 맞은 평골목에 급동극자. Saat berjalan menuju ke lokasi yang diarahkan, dia berselisih dengan seorang pria yang mencurigakan. Kyungbae yang curiga kemudian mengejar orang itu dan ingin menghajarnya. 왜 그래요? 당신이요? 뭐가? Namun ternyata orang itu adalah polisi yang sedang menyamar. Ibu Sangwo telah melanggar janjinya yang secara diam-diam telah melapor kepada polisi. Namun sial, tampaknya si penculik paham bahwa dia telah dilaporkan dan dibuntuti oleh polisi, sehingga penculik itu mengancam ibu Sangwo akan membuat Sangwo kelaparan. Ibu berusaha mengelak tuduhan itu. 아저씨 우리 상호 배워보면 안 돼요? 안 돼요. 그럼 안 돼요. 여보세요? Kyungbae tentu marah karena sang istri telah melanggar perjanjian dengan si penculik. Istrinya meminta segera kembali ke toko ayam itu. Namun tentu saja itu sia-sia. 내가 경찰에 신고하지 말라 그랬지. 오지선 너 미친 거 아니야? 어쩔 거야? 없어 치킨집에. Memasuki hari kedua penculikan, polisi mulai melakukan investigasi dan penyelidikan pada kasus ini. Polisi memeriksa semua orang yang berada di sekitar lokasi tadi malam. 아니 그거 범인 건거 아닙니까? 그게 뭐야? 뭐야? 과학 수사가 그래, 그럼 목소리 아닙니까 그 시발 새끼 뭐. Penemuan awal, polisi menemukan bahwa si penculik cukup pintar dan dia selalu menelpon kurang dari 2 menit, sehingga lokasinya tidak bisa dilacak oleh pihak kepolisian. Selain itu juga diputuskan bahwa kejadian ini harus disembunyikan dari media agar si pelaku tidak curiga. Memasuki hari ketiga hilangnya Sangwo, polisi mulai membuat markas di dekat tempat tinggal Sangwo untuk mengamati lingkungan sekitar. Ibu dan ayah Sangwo mulai terlihat kacau dan polisi berusaha meyakinkan mereka untuk dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian agar semuanya berjalan dengan lancar. Memasuki hari keempat hilangnya Sangwo, detektif mulai melakukan penyamaran dan bersembunyi di jok mobil Kyungbae. Dia pun bertanya, apakah Kyungbae memiliki musuh? Kyungbae menjawab, mungkin saja ada seseorang yang tidak suka. Karena pekerjaannya, dia seringkali membawakan berita yang mungkin merugikan beberapa pihak. 불안 산적 없냐고 했죠? 수천 명은 될 겁니다. 카메라 출동만 7년 했습니다. Tiba-tiba si penculik menelpon lagi dan polisi tengah bersiap untuk menyadapnya. Penculik kembali mengancam ayah dan ibu Sangwo. Dia mengatakan bahwa dia selalu mengawasi gerak-gerik mereka. Dia juga mengatakan Sangwo akan dikembalikan setelah uang tebusan diberikan. Kyungbae lalu mencoba mengulur waktu telepon. Namun si penculik itu tampaknya sudah tahu dan dia segera menutup telepon agar tidak terlacak oleh pihak kepolisian. 신고하면 상호 죽는다고 했을 텐데 신고하셨습니까? 아니에요. 그런 거 없어요. 야, 왜 나한테 그래? 내가 뭐라고? 어디다 대고 한 말입니까? 이게 뭐야? 반말하지 마십시오. 네가 이러고도 무사할 것 같아? 대체 한번 투둑하십니다. 진찰이세요, 상호 아버님. 지금 누가 누굴 협박하시는 겁니까? 우리 상호 목소리라도 좀 듣게 해주세요. 다 드릴게요. 제가 죄송합니다.
우리 상호 무사한 거죠? 예? 편하게 도킹시켜드립니다. 돈만 해서 하면 상호 안 다시 전화. Untuk meyakinkan pihak kepolisian dan Kyung Bae, si penculik pun berkata bahwa mie yang dibeli oleh Kyung Bae sudah mulai dingin. Yang itu artinya dia memang memperhatikan gerak-gerik mereka dan bahkan mungkin ada di sekitarnya. Setelah telepon, Kyung Bae tertidur. Saat bangun, dia melihat ada kertas yang bertuliskan pesan. Kyung Bae yang terkejut langsung berlari mencari si pelaku. Segera polisi mengecek CCTV, namun ternyata si pelaku sudah mengantisipasi dengan membelokkan kamera. Rekaman terakhir yang muncul hanyalah pengantar makanan yang mengambil piring bekas mie. 아니 범인이 들어가지고 카메라를 돌릴 때까지도 몰랐단 말이야. 뭔 얘기 알아들어? 상호한테 붙어있어. Para polisi sedikit berselisih karena hal ini. Salah satu anggotanya lalu diminta kembali mengawasi Ibu Sangwo. Karena kesal, dia merokok sebentar dan menemukan bungkusan coklat. Saat itulah dia menyadari tempat persembunyian Sangwo, di mana dia biasa bermain dan menyembunyikan makanan. 반장님! 반장님! 상호 아직도 같은데. 그 지문 조심해라. 잘못하면 다 없어진다. 야, 그 머리카락 하늘도 놓치면 안 돼. Setelah kejadian kertas pesan misterius, polisi pergi ke kedai mie dan menangkap pengantar mie yang ada di CCTV. Dia mencurigainya sebagai pelaku. Selain itu, polisi juga mencurigai mantan rekan kerja Kyung Bae yang bernama Jae Jun. Dia dulu pernah berselisih dengan Kyung Bae karena masalah pekerjaan, hingga akhirnya dia dipecat. Kyung Bae curiga dia memiliki dendam kepadanya dan menculik Sangwo. 우리 친구잖아. 너 자꾸 이러면 나 무슨 짓 할지 몰라. 사건이 아니야. 너 나한테 이럴 수 있어? Memasuki hari ke-10, ada telepon yang masuk lagi. Ibu Sangwo mulai terbiasa bekerja sama dengan polisi untuk menyadap telepon. Namun ternyata itu adalah ibu mertua yang sedang menanyakan kabar Sangwo. Ibu mertua yang ada di telepon itu terus meminta untuk bisa berbicara dengan Sangwo. Seperti yang kita ketahui bersama, sebelumnya kasus penculikan ini diselidiki secara tertutup hingga tidak ada yang tahu kecuali orang tua Sangwo dan para polisi. Di mobil, si penculik menelpon ayah Sangwo. Dia bertanya apakah dia menyadap teleponnya. Kyung Bae mencoba untuk terus mengelak dan polisi berusaha melacaknya. Kemudian penculik sedikit marah karena ternyata dia mencoba menelpon kepada Ibu Sangwo. Namun tentunya tidak bisa karena Ibu Sangwo masih teleponan dengan mertuanya. Kyung Bae meminta maaf. Dia memohon untuk mendengar suara anaknya. Namun penculik menolaknya. 이번이 마지막 잡이십이라고. 사모님께 전하십시오. 그게 무슨 말씀이세요? 여보세요? 죄송합니다. 상호 어머니가 정신 못 차려 잘 들으셨어야죠. 우리 상호 거기 있는 거 확실합니까? 제발 목소리 좀 만나게 해주세요. 우리 상호 생일입니다. Kyung Bae sangat memohon agar anaknya segera dikembalikan karena uang tebusan telah diurus dan sebentar lagi anaknya itu akan berulang tahun. Penculik lalu meminta Kyung Bae dan istrinya menuju terminal Gimpo untuk memberikan tebusan. Lalu dia menutup telepon. 여보세요? Jisun sudah semakin kehilangan akal sehat. Dia mandi tanpa ekspresi dan menangis meminta kepada suaminya agar membawa Sangwo pulang. Kyung Bae yang ingin cepat-cepat ingin ke terminal untuk mengantar tebusan, akhirnya melemah dan menguatkan istrinya itu. Di perjalanan mereka terjebak macet. Detektif masih berada di bagasi mobil mereka untuk memata-matai. Sementara itu dari arah lain, polisi menuju tempat perjanjian, bersiap untuk mengepung si pelaku. Karena macet tidak kunjung selesai, Kyung Bae akhirnya memutuskan memotong jalan lewat trotoar agar bisa segera sampai. Namun si penculik malah mengarahkan mereka ke tempat lain hingga terus berputar-putar. Penculik rupanya menyadari ada polisi di sekitar lokasi perjanjian mereka, sehingga dia terus mencoba untuk mengubah tempat pertemuan. Lalu si penculik mengarahkan ke sebuah bangunan dan mengatakan untuk mencari petunjuk di tempat perjanjian baru, yaitu di tempat sampah. Mereka pun melakukan sesuai perintah dan segera menuju ke tempat yang tertulis. Penculik kembali membuat mereka berputar-putar karena ingin memastikan bahwa mereka tidak diikuti oleh polisi. Polisi pun kebingungan kemana harus pergi.
Setelah negosiasi, akhirnya si penculik mengarahkan mereka ke gondola Namsan Tower dan mengatakan Sang-woo ada di sana. Detektif yang bersembunyi di mobil segera mengabarkan itu dan polisi bergegas menuju ke sana. Sedangkan Kyung-bae dan istrinya terus berlari. Mereka menerobos memasuki gondola karena sudah tidak sabar bertemu dengan Sang-woo. Namun ketika sudah masuk ke dalam gondola, mereka berdua melihat seorang lelaki masuk ke dalam mobil dan membawanya pergi bersama dengan detektif yang ada di dalamnya. Kyung-bae tidak bisa berbuat apapun karena mereka berada di atas gondola. Namun mereka masih berharap bahwa mungkin saja putranya itu ada di Namsan Tower, tapi ternyata tidak ada. 침착해야 돼, 침착해. Di sini Kyung-bae mulai kehilangan kesabarannya. Dia marah kepada polisi karena kehilangan tebusan dan mobilnya. Namun anaknya belum juga ditemukan. Sang ibu pun ikut emosi lalu mengusir para polisi yang berada di rumahnya. Mereka berdua tampak mulai depresi. Sementara tim polisi mulai mengkhawatirkan dengan rekan mereka yang dibawa oleh penculik itu. Benar saja, ternyata rekan mereka telah ditelanjangi dan dibuang ke suatu tempat yang tidak diketahui. Dia berusaha mencari tumpangan untuk kembali. Namun sayang, saat kembali dia tidak bisa memberikan informasi apapun. Seorang komisaris polisi memerintahkan jika dalam 24 jam ke depan tidak ada telepon lagi, maka kasus akan dibuka ke publik. Memasuki hari ke-12, polisi memanggil Jae-jun, mantan rekan kerja Kyung-bae, untuk menginterogasinya. Mereka juga menyelidiki kondisi keuangan Jae-jun yang ternyata sedang sulit. Hal tersebut semakin menimbulkan kecurigaan mereka. Namun, dia memiliki alibi yang kuat karena sedang pergi di hari penculikan terjadi. Polisi masih mencurigai gerak-geriknya dan melanjutkan penyelidikan. 22일까지 어디에 있었어? 6월 18일에서 20. 비행기 타고 지방에 갔었습니다. Hari ke-13 penculikan, keadaan Kyung-bae dan istrinya kian memburuk. Mereka tampak mulai depresi dan mulai minum-minum alkohol, bahkan berhalusinasi mengenai Sang-woo. Tiba-tiba ada telepon masuk lagi. Kyung-bae meminta anaknya dikembalikan karena uangnya sudah diambil. Namun si penculik malah marah karena Kyung-bae melanggar kesepakatan dengan cara melapor kepada polisi. Kyung-bae pun meminta maaf. Si penculik mengatakan bahwa dia akan memberikannya satu kesempatan lagi. 죄송합니다. 그 정말 죄송합니다. 신고하지 말랬죠. 돌려주셔야죠. 돈도 받았잖아. 기회드리겠습니다. 흥그라시다면 마지막으로 한 번만. 제발 우리 상무 돌려주세요. Sang ayah yang penasaran lalu memohon ingin mendengar suara anaknya. Terdengar samar-samar suara Sang-woo. 야, 상우야 아빠야. Si penculik lalu memutuskan dan meminta uang tebusan lagi dengan jumlah yang tidak kalah besar. Kyung-bae merasa sangat lega karena setidaknya dia tahu bahwa anaknya masih hidup dan memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. 상금 1억입니다. 다 드리겠습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 좀만 참아. 좀만 기다려. 살아있어 우리 상우. Memasuki hari ke-16, penculik belum menelpon lagi. Kyung-bae mulai bercerita kepada detektif bahwa sebelumnya dirinya merasa sangat hebat karena bisa mengontrol banyak hal dari berita yang dibawakannya. Namun kini dia menyadari bahwa ada beberapa orang yang mungkin dirugikan hidupnya karena dirinya dan merasa kejadian ini adalah hukuman Tuhan untuknya. Dia juga mulai putus asa dan berpikir, apakah sebaiknya dia memberitakan saja penculikan anaknya agar kasus ini bisa diketahui banyak orang dan mendapat titik terang. Namun detektif melarangnya karena itu berbahaya untuk Sang-woo. 갈만 안 들었지. 사람 참 많이 죽이고 살았어요. 그런 줄 알았어요. 나도 내가 하나님이라 되게 허영심이고 허세였어. 결국 내 꼴이 나 벌 받는 거예요, 진짜. Memasuki hari ke-17, sang ibu memeriksa surat yang masuk ke rumahnya.
Tiba-tiba dia menemukan surat dari si penculik yang memintanya untuk mengantarkan tebusan sendirian karena dia sudah tidak percaya lagi kepada suaminya. Si penculik juga mengirimkan gigi Sangwo yang sudah tanggal di dalam surat itu, dan dia segera bersiap untuk melakukan perintah si penculik. Sementara para polisi yang sedang melakukan penyelidikan baru menyadari bahwa Ibu Sangwo tidak ada di rumah. Mereka bergegas mencarinya, namun tidak menemukannya. Rupanya Jisun sedang dalam perjalanan menggunakan taksi menuju tempat perjanjian. Namun dia malah terjebak macet. Karena tidak sabar, akhirnya dia memutuskan berlari menerobos kemacetan dan mengikuti perintah untuk mencari pesan lokasi di tempat sampah. Sepertinya si penculik benar-benar ingin menjatuhkan harga diri orang tua Sangwo, karena berkali-kali dia meminta orang tua Sangwo untuk mengoreh-ngoreh di tempat sampah mencari petunjuk. Jisun lalu sampai di sebuah bangunan. Dia bergegas ke atas, namun sayang, dia malah tertinggal lift dan memutuskan berlari melewati tangga. Ketika dia melewati tangga, sontak dia teringat kepada Sangwo yang selalu dia paksa naik tangga agar bisa kurus. Dia sangat menyesali hal itu. 엄마가 잘못했어. 저 먼저 올라갈게. 빨리 올라와, 엄마. Sesampainya di lantai atas, dia kembali mengoreh-ngoreh tempat sampah untuk menemukan surat yang bertuliskan jumlah uang tebusan yang diminta dan nomor rekening untuk ditransfer. 당신을 지켜보고 있습니다. Saat akan melakukan transfer, mesin mengalami gangguan. Jisun tidak dapat memasukkan PIN dan gagal melakukan transfer. Dia pun menangis kehilangan harapan hingga pingsan di tengah hujan. Hari ke-18, pendeta dan rekan gereja mengunjungi Jisun serta mendoakannya. Tiba-tiba Jisun bangun lalu mengambil uang dan memberikannya kepada pendeta, memohonnya bantuan untuk menemukan Sangwo. Sementara Kyungbae kini telah kehilangan kepercayaan dan sangat marah kepada Tuhan. Dia mendatangi istrinya dan mengusir pendeta serta orang-orang yang berada di sana. Memasuki hari ke-19, polisi melanjutkan penyelidikan dan mencocokkan tulisan tangan para terduga dengan tulisan si penculik. Mereka menemukan bahwa tulisan tangan Jae-jun sangatlah mirip. Polisi juga mencoba untuk membuat sketsa si penculik dan mencocokkan suara pelaku dengan para terduga. Proses ini berlangsung cukup lama dan membutuhkan waktu beberapa hari. Memasuki hari ke-24, Kyungbae mendatangi kantor polisi. Dia ingin menghajar Jae-jun yang merupakan mantan rekan kerjanya karena hasil penyidikan banyak yang cocok dan mengarah kepadanya. Jae-jun yang masih menyimpan dendam lama kepada Kyungbae menanggapinya dengan dingin. Kyungbae yang sudah tidak berdaya berlutut meminta maaf dan menyesali kesalahannya di masa lalu. Dia sangat memohon untuk mengembalikan Sangwo. Jae-jun tampak sangat dendam kepadanya dan tidak peduli. Namun sayang, dugaan kepada Jae-jun terbantahkan ketika tiba-tiba si penculik menelpon kembali untuk meminta tebusan lagi. 무조건 뭐든지 다. 네 아들이 어찌됐건 내 알바 아니고. 그러니까 우리 상호 좀 돌려보내줘. 그놈한테 집으로 연락 왔는데요. 현금 1억 준비하고 있으랍니다. 13 Juli 1991, hari ke-25 penculikan. Ini adalah hari ulang tahun Sangwo. Ibu memasak sup rumput laut untuk merayakan ulang tahun putranya itu. Mereka makan dengan perasaan hampa, menanti putra mereka yang tidak kunjung kembali. Sementara itu tim forensik terus mendengarkan suara rekaman telepon saat Sangwo berbicara. Dan ternyata mereka menemukan sebuah fakta bahwa suara yang diperdengarkan saat itu adalah suara rekaman. 상금 1억입니다.
상우 목소리요. 뭐라고요? 녹음된 소리랍니다. Kemudian si penculik kembali menelpon. Dia marah dan mengancam karena uang tebusan kedua belum ditransfer. 그러면 진짜 한번 해보자는 거죠. 테스트 하시나 본데 십시오. 지금 싫어요. Penculik kembali meminta Kyung-bae untuk pergi ke suatu tempat. Namun Kyung-bae tampaknya kini sudah lelah dipermainkan dan tidak menanggapi telepon itu. Jisun menghentikan Kyung-bae dan memintanya untuk tidak menyerah pada anak mereka. Namun Kyung-bae tidak menanggapi dan pergi. 됐어, 누구 맘대로 죽었다고 생각하는 거야? 그러니까 제발 그러지 마. 내 아들 그렇게 쉽게 안 죽어. Malam harinya Kyung-bae mengangkat telepon dari mobil istrinya. Ternyata diam-diam dia masih berharap dan mengatakan kepada si pelaku jika dirinya akan mengantarkan uang tebusan tanpa sepengetahuan siapapun dengan mobil istrinya yang belum disadap polisi. Penculik pun tertawa bahagia dan mengarahkan ke komedi putar di Jamsil. Kyung-bae bergegas pergi ke Jamsil, namun karena ada aksi demo, jalanan pun macet dan dia berlari ke arah sana. Sepanjang jalan, dia memohon ampun kepada Tuhan atas segala kesalahannya. Akhirnya Kyung-bae sampai. Dia berjuang di tengah keramaian untuk menuju komedi putar dan mencari Sang-woo. Tapi Sang-woo tidak ada. Sang ayah akhirnya meletakkan tas berisi uang di sekitar komedi putar. Tapi setelah uang hilang, Sang-woo pun tidak muncul juga. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1991, hari ke-44 penculikan, Langit menangis bersama Sang-woo. Sang-woo ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Jasadnya ditemukan di pinggir sungai Han. Yang lebih menyakitkannya lagi, diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan, ternyata Sang-woo telah meninggal karena lemas 1 hari setelah penculikan itu. Tubuhnya kini telah membengkak dan dihinggapi serangga. Tidak ada lagi yang bisa Kyung-bae dan istrinya lakukan. Ternyata perjuangan mereka selama puluhan hari hanyalah permainan bagi si penculik. Setelah kejadian itu, Kyung-bae kembali bekerja sebagai penyiar berita, membawakan berita penculikan dan kematian anaknya itu dengan berderai air mata. Dia juga memutar rekaman suara pelaku, berharap ada yang mengenalinya. Dan begitulah kisah ini berakhir. Film ini terasa sangat menyakitkan, terlebih saat kita mengingat kembali bahwa hal buruk ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Han Sang-woo dalam film ini bernama asli Lee Hyung-ho. Nah, sebagai tambahan informasi, dikutip dari film ini, polisi meyakini si pelaku adalah seorang lelaki dengan tinggi badan sekitar 5,6 sampai 5,7 inci. Dia berbicara bahasa Seoul dengan dialek provinsi Gyeonggi dan diyakini berusia sekitar 30 tahunan. Saat kejadian, lebih dari 100.000 polisi telah dikerahkan dan penyidikan yang besar-besaran telah dilakukan, namun pelaku tidak juga terungkap. Sayangnya kasus ini diputihkan pada bulan Januari 2006 karena si pelaku tidak kunjung tertangkap. Soalnya peraturan undang-undang di Korea Selatan dulu, kejahatan setelah 15 tahun tidak terungkap maka akan diputihkan. Dalam artian, kalau sudah melewati batas kadarluasannya yaitu 15 tahun, sudah tidak berlaku lagi. Jadi seandainya pelaku saat ini masih hidup dan bertemu dengan para polisi, maka polisi pun tidak akan menangkapnya. Nah, barulah di tahun 2016 polisi mengumumkan bahwa DNA barang bukti cocok dengan seorang pria yang bernama Lee Chun-jae yang juga pelaku pembunuhan berantai di Hwasong, kasus yang menginspirasi film Memories of Murder. Jadi bisa dibilang motif awalnya adalah uang, tapi pada akhirnya berubah menjadi kasus penghilangan nyawa untuk menutup mulut korban agar si pelaku tidak dikenali oleh si korban yang mungkin nantinya akan menjadi saksi
Ya daripada tertangkap terus ada saksi, mendingan habisi sekalian aja, pikirnya seperti itu. Pada tahun 2019, saat polisi membuka kembali penyelidikan kasus pembunuhan berantai Hwasong, Lee Chun-jae barulah mengaku bahwa dia yang menculik dan menghabisi Lee Hyung-ho, yakni bocah 9 tahun di tahun 1991. Jadi bisa dipastikan Lee Hyung-ho adalah salah satu korban Lee Chun-jae. Sayangnya saat pengakuan ini muncul, kasus penculikan Hyung-ho sudah kadarluasa menurut hukum Korea waktu itu. Jadi dia tidak bisa diadili khusus untuk kasus tersebut. Tapi sekarang dia mendekam di penjara seumur hidup karena kasus lainnya.